Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, kembali lagi di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Bersama saya Lolita Aulia Syahputri. Tentunya kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya pemirsa sudah hafal, sudah sering melihat di podcast-podcast MJD sebelumnya ya, yakni Ustadz Karim. Ya, selamat malam Ustadz Selamat Karim. malam. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, kali ini pemirsa, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yakni sesuatu yang viral apalagi yang sering dibicarakan oleh kalangan kaum anak muda, yakni tentang jodoh. Pastinya sering kita temui ya di sosial media, bahkan di kalangan anak muda yang lagi nongkrong atau yang sedang bahkan membahas dengan orang tuanya, karena jodoh ini sering dipikirkan apalagi membuat stres anak-anak muda ya tentunya. Kali ini kita akan banyak sekali mencari informasi, sharing ilmu bersama Ustadz Karim tentang jodoh. Nah, untuk itu, bagaimana sih kita bisa memilih jodoh yang baik? Bagaimana sih kriterianya? Kita tanyakan kepada Ustadz Karim. Monggo Ustadz, bagaimana menurut panjenengan kriteria memilih jodoh yang baik? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Masjid Darussalam Bunut Wetan yang dimuliakan Allah, Mbak Moderator dan Mas Kameramen, Mas Sofyan, semua kaum muslimin muslimat, semoga kita semua hari ini saat ini dalam keadaan fisihah wal afiyah. Amin, amin ya rabbal. Terima kasih Mbak Lola. Tadi ada satu tema yang penting, mungkin ini bagi yang belum menikah. Iya. Sangat penting. Sangat bagi umur-umur yang orang yang kelahiran mungkin tahun 2000, berarti sekarang umur 23 tahun. Itu kalau bahasa orang Malangan wis wayai. Sudah waktunya. Oke. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kira-kira begini. Kita ini manusia, Mbak Lola, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini diciptakannya satu paket dengan apa yang disebut nafsu. Kita kenal namanya nafsu makan. Kita dikenal kemudian nafsu seksual. Itu kira-kira setelan pabrik sudah. Bawaan orok, bawaan sejak lahir. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Kalaupun dihilangkan akan jadi mudorot atau bahaya nanti. Misalkan orang nggak makan sampai beberapa hari, bisa berbahaya. Bisa sakit. Atau dietnya ketat, makan kapas hanya untuk mengenyangkan, biar dia katakanlah terlihat langsing dan kurus karena pekerjaannya model, itu bisa berbahaya bagi kesehatannya. Karena itu berlawanan dengan setelan pabrik lah. Kalau orang hasrat seksualnya kemudian digebiri, itu juga bisa jadi tidak baik. Itu katakanlah begitu. Maksudnya tidak disalurkan dengan baik itu. Oke, saya fokus kepada hasrat seksual tadi. Itu memang nafsu. Tapi begini dalam Al-Quran. Nafsu itu bisa mendorong seseorang maju, tapi juga bisa mendorong manusia atau seseorang itu buruk. Maka dalam Al-Quran, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada jiwa itu potensi atau dorongan bisa mendorong manusia kepada yang lebih, untuk lebih baik, maju, atau kepada buruk. Contoh begini, nafsu yang baik itu apa? Contoh, saya ingin jadi orang sukses, itu nafsu. Saya ingin jadi orang yang berpengaruh, itu nafsu. Nah, tinggal kita kontrol. Maka cara mengontrolnya gimana? Kalau ingin jadi sukses, boleh silahkan, tapi caranya yang halal. Yang baik. Saya ingin jadi orang kaya, boleh silahkan.
asal cari yang halal. Itu karena keinginan untuk kaya, untuk maju, dikenal orang, itulah kemudian kehidupan kan berkembang. Dia kreatif. Saya ingin jadi juara. Oh, dia berjuang itu, dia kreatif. Saya ingin lebih tampil, lebih cantik, itu nafsu. Tapi nafsu itu kalau dikelola dengan baik, maksudnya itu akan membuat orang kehidupan berjalan. Saya ingin kaya, oh ekonomi akan berputar. Bayangkan kalau semua manusia tidak ingin kaya, ya tidak akan bekerja nanti. Tidak ada warung-warung, tidak ada kemudian berprofesi sebagai chef misalkan, dan seterusnya. Itu nafsu ya. Nah, saya kembali ke nafsu seksual tadi. Nafsu seksual itu tidak bisa dihilangkan, sama dengan nafsu makan. Nah, tetapi agama mengajarkan tidak bisa dihilangkan, tapi caranya, gimana cara mengendalikan nafsu itu? Caranya kalau nafsu seksual itu agama mengaturnya dengan nikah tadi. Pernikahan. Nah, jadi cara mengendalikan nafsu itu pertama, salah satu caranya adalah caranya harus benar. Maka kalau dalam nafsu seksual, agama mengaturnya dengan pernikahan. Kalau makan ada konsep halal dan thayyib. Jadi makan yang halal, makan yang bergizi, itu makanan. Tapi kalau nikah, kalau nafsu seksual, kamu harus melalui lembaga namanya pernikahan. Oke, kembali ke pertanyaan inti tadi. Bagaimana menikah itu kan sama dengan memilih istri atau suami, memilih jodoh lah. Apa kriterianya? Kira-kira begini. Dulu sebelum Islam datang, maksudnya zaman jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu kalau ingin menikah, kriterianya itu kalau tidak karena katakanlah hartanya, nasabnya, atau kecantikannya, 3 itu. Itu dulu zaman jahiliyah. Jadi lima liha walinasabiha walijamaliha. Jadi tungkahul mar'atuh li arba'in. Apa katakanlah perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Maka ada hadis itu. Pertama karena hartanya. Kedua karena nasabnya, keturunannya. Ketiga karena kecantikannya atau ke laki-laki ketampanannya. Itu dulu zaman jahiliyah. Kemudian Islam datang nambahi walidiniha. Apa itu maksudnya? Karena agamanya, din itu agama. Para ulama memberi penjelasan karena akhlaknya, karena karakternya. Nah ini kira-kira saya ingin berangkat dari 4 ini. Ada 4 kriteria yang dianjurkan oleh agama untuk memilih jodoh. Oleh agama Islam dalam rangka memilih jodoh. Pertama, kira-kira ini. Yang 3 ini dulu itu biasa sudah. Orang menikahi, laki-laki menikahi perempuan karena hartanya, atau sebaliknya perempuan menikahi laki-laki karena hartanya. Apakah itu boleh? Boleh. Silahkan, gak apa-apa. Tidak haram itu hukumnya. Menikahi seseorang karena hartanya boleh, tidak terlarang. Bagaimana kalau menikahi seseorang karena nasabnya? Boleh juga. Silahkan. Orang jahiliyah sama juga begitu. Sebelum Islam sama. Karena hartanya, karena nasabnya. Bagaimana hukum menikahi seseorang karena kecantikannya, ketampanannya? Boleh juga, silahkan. Nah, tapi kemudian nambahi Nabi Muhammad ajarannya. Jadi kira-kira begini. Ajaran Islam itu ada istilah dalam usul fikih itu syar'un ma qablana. Syariat yang sebelum Islam. Apa ya? Yang sebelum kami datang. Jadi kira-kira begini. Apa-apa yang baik, yang bagus, mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu tidak dihapus oleh Islam. Yang baik ya. Yang baik tidak dihapus. Yang baik, yang buruk tidak dihapus. Perbudakan, terus syirik itu dihapus. Nah, tradisi jahiliyah yang nggak dihapus itu tadi. Menikahi seseorang karena hartanya, itu tradisi dari dulu tuh sudah. Apakah itu boleh? Boleh. Waka Islam tidak menyalahkan. Menikahi seseorang karena nasabnya boleh juga. Itu juga dilakukan oleh manusia sebelum pra-Islam. Jadi, maksudnya sebelum Islam.
Menikahi seseorang karena kecantikan, ketampanannya, boleh juga, silahkan. Tapi kata Nabi, nambahi yang terakhir ini, walidiniha fadfar, maka perhatikan yang ini. Kata Nabi, ajarannya, jadi akhlaknya, karakternya. Apa maksudnya? Kira-kira begini. Kalau Mbak Lola, aku kok pengen rapi yo. Apa kriterianya? Bahasa saya adalah cari yang kepribadiannya, yang karakternya klop dengan Mbak Lola. Klop itu klik, nyambung, satu visi ke depan. Itulah dalam bahasa fikihnya itu sekufu kafaah. Kufu apa ya? Sekufu itu bisa kita artikan sepadan, klop, klik, nyambung, satu visi. Itu kok kafaah. Jadi satu frekuensi. Maka lebih perhatikan ke situ. Maksud Nabi begini. Kalau kamu menikahi seseorang hanya karena hartanya, tapi kamu tidak klik dengan karakternya, gak nyambung, itu sudah langkah awal untuk jadi neraka rumah tanggamu. Paham maksud saya? Satu frekuensi. Karena gak satu frekuensi. Beda. Kalau kamu meskipun menikahi seseorang karena hartanya, boleh. Kalau kamu hanya menikahi seseorang hanya pertimbangan ketampanannya, tapi sebenarnya kamu kurang satu visi, satu frekuensi. Tidak satu frekuensi, kamu merasa sudah waktu PDKT, waktu tunangan, hari ini kok udah nggak nyambung. Sudah nggak nyambung. Kalau itu diteruskan, itu bisa menjadi neraka rumah tangga. Ya bisa kekerasan dalam rumah tangga, bisa tidak ada tanggung jawab nanti. Bisa sering tukaran atau konflik rumah tangga dan seterusnya. Itu kalau kepribadiannya pemikirannya tidak satu visi, kebiasaannya tidak satu jalan, tidak mau berbagi peran, tidak mau bekerja sama, itu contoh kufu'ah. Nah itu Mbak Lola. Oke, kalau tadi menurut penjelasan beliau kita harus memperhatikan juga agamanya, akhlaknya. Nah, bagaimana nih Ustadz kalau misalnya ada 2 orang yang menjalin hubungan, tetapi ini misalnya satunya keburu saya udah pengen ke pernikahan misalnya, ke jenjang pernikahan serius lah intinya. Tapi yang satunya masih belum siap. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana? Karena kan biasanya perempuan itu menuntut kepastian ya, karena kalau di kalangan kita, di sekitar kita itu seringkali ada pemikiran kalau wanita semakin bertambah umur itu kan semakin tua. Nah, kalau laki-laki semakin bertambah umur katanya semakin dewasa. Nah, gitu. Jadinya biasanya itu laki-laki itu nunggu dewasa dulu, nunggu nambah lagi. Biasanya ada kayak pemikiran seperti itu. Jadi kita digantung lah istilahnya seperti itu. Nah, menurut panjenengan itu gimana? Ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat menarik tentang hubungan tanpa status ini yang digantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kau sia-siakan perempuan atau yang ingin kamu nikahi itu kal mu'allaqah, seperti gantungan yang menggantung. Maksudnya ini mau dilanjut ya kok gak ada kepastian. Ini dikatakan teman biasa kok kok perhatiannya banget dan seterusnya lah. Pokoknya tanpa kepastian dia dengan saya itu gimana. Maka kata Al-Quran, fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kau begitu sikapnya, jangan kau gantung seseorang. Perempuan butuh kepastian, sama laki-laki juga sama, butuh kepastian. Bagaimana jika kasusnya saya sudah mulai katakanlah ta'aruf dengan seseorang, ingin menjenjang serius dan seterusnya. Cuma dia kok gak Pak Ustadz kok gak memberi kepastian ini mau gimana. Saya menyarankan lebih baik tegas saja. Tegas saja komunikasikan. Kalau memang tidak mau katakanlah tidak satu frekuensi, tidak mau berjuang berbagi peran, ya sudah tinggalkan. Jangan buang-buang waktu. Cari yang pasti harus saja. Tegas. Maksud saya begini. Kadang kita tidak tegas terhadap kita sendiri untuk mengambil keputusan. Ini penting. Ciri orang dewasa itu adalah
dia tegas kepada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, kalau dia berlarut-larut menjalin hubungan dengan lain jenis tanpa status yang jelas, tanpa dia ya enjoy dan seterusnya ingin, itu contoh orang tidak dewasa sebenarnya. Kalau dia dewasa, dia akan tegas. Saya sebagai orang dewasa yang tanggung jawab terhadap hidup saya sendiri, saya ambil keputusan A, meskipun resikonya saya akan kehilangan orang yang pernah dekat saya. Itu namanya orang dewasa. Maka saran saya gimana yang harus dilakukan? Tegaslah mengambil keputusan. Kalau memang tidak bisa itu kan memberi kejelasan, entah itu perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya laki-laki kepada perempuan, tidak memberikan kejelasan sikap, lebih baik tinggalkan, cari yang lain. Dunia tidak sesempit daun kelor. Nah, itu begitu ya. Kalau nggak pasti satu, cari yang pasti saja. Ya, cari yang pasti. Yang lain masih banyak stoknya. Ya. Oke, Ustadz. Kalau kita tadi digantung ya ini ya. Nah, gimana pandangan Ustadz kalau tentang nikah muda ini? Karena sekarang yang tahun-tahun kelahiran 96, 97 ini sudah dikalahkan dengan tahun-tahun 2001, 2002 yang udah menggendong anak ini, Ustadz. Gimana menurut pandangan panjenengan? Oke lah, kalau maksudnya nikah muda itu ukurannya umur katakanlah 18 tahun ke bawah, saya tidak menyarankan. Lebih baik jangan dulu. Kalau secara umur 18 tahun ke atas lah, ya 20 itu is oke lah. 18 tahun ke atas, aturan negara sudah ada itu. Nah, maksud saya begini, yang penting itu sebenarnya kedewasaan. Kedewasaan itu dia mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Contoh, saya sudah umur 19 tahun atau 20. Oh, saya akan menikah. Nanti yang saya lakukan adalah menghidupi keluarga saya. Nanti saya berbagi peran dengan pasangan hidup saya, di mana saya akan katakanlah bertempat tinggal, nanti anak, nanti bekerja di bidang apa, saya akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nanti kalau saya punya anak, saya putuskan untuk punya anak, saya tanggung jawab nafkah lahir batinnya. Nah, itu contoh kedewasaan. Itu harus dimiliki oleh calon suami atau calon istri. Itu contoh. Jadi ukuran terbesarnya itu sebenarnya itu kedewasaan. Kedewasaan. Bisa jadi umurnya 18 tahun, bisa jadi juga 20 tahun. Tapi kadang ada umurnya 25, tapi sikapnya belum dewasa atau belum ada sikap tanggung jawabnya. Lebih baik yang begitu jangan menikah. Kalau dia dengan menikah menyakiti calon pasangannya. Kalau dengan menikah dia punya anak terus menelantarkannya karena dia tidak punya sikap dewasa berupa tanggung jawab tadi, saya sarankan lebih baik tidak menikah dulu. Itu contoh, karena nanti berdosa. Kira-kira begini, hukum menikah itu sunnah. Tapi menelantarkan pasangan hidup, tidak tanggung jawab terhadap anak, itu haram. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab. Oke, kalau kita sudah bahas tentang nikah muda, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral nih di sosial media, Ustadz. Sekarang itu marak-maraknya nikah di KUA. Ada yang menghemat budget lah atau ingin sederhana. Nah, biasanya ini kan kalau yang viral-viral sekarang ini habis nikah di KUA udah selesai, gak pakai resepsi. Nah, pandangan panjenengan tentang nikah KUA yang sedang viral ini bagaimana, Ustadz? Itu satu fenomena ya. Fenomena itu maksudnya satu peristiwa yang menarik untuk kita kaji itu. Karena begini, di tengah budaya yang dimana resepsi itu besar-besaran dan itu memakan budget yang tidak kecil juga, tidak sedikit. Saya pribadi mendukung saja. Kira-kira begini, ukuran saya masih tanggung jawab tadi. Kalau dengan menikah dan melaksanakan resepsi besar, kamu itu katakanlah hutang, terus mempersulit
kehidupan selanjutnya dalam berumah tangga, saran saya mending tidak usah resepsi. Nikah saja, boleh di KUA, boleh langsung daftarkan di KUA resmi. Nanti akad nikahnya boleh di depan kiai atau ustadz. Nanti ya nikah itu kan syaratnya ya itu sudah 2 mempelai, terus ada wali, ada 2 saksi dan seterusnya, itulah. Kan cukup itu. Masalah resepsi itu kan sebenarnya hanya budaya, walaupun mengumumkan pernikahan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi mengumumkan ya, tidak hanya bisa diterjemahkan mengumumkan itu resepsi nyebar undangan, nggak hanya itu. Pokoknya kasih tahu saja saya sudah menikah. Biar kalau orang mau melamar itu tidak salah alamat. Nah, itu sudah nikah. Sudah nikah. Itu tok sebenarnya. Fungsinya resepsi itu begitu. Kenapa harus resepsi dibuat undangan? Biar orang tetangganya tahu bahwa dia sudah berkeluarga, dan kalau mau ada yang ngelamar sudah tahu, jangan itu sudah nikah. Itu maksudnya. Jadi intinya kalau saya pribadi tentu ya saya dukung itu saja, asalkan satu keluarganya sepakat saja. Sama-sama sepakat. Ya. Khususnya dua mempelai sepakat dan bicarakan, karena ini tentang akhlak dan etika, 2 keluarga, 2 orang tua. Misalkan, Pak, Bu, gimana kalau saya nikah itu gak usah rame-rame, cukup di KUA saja. Nanti kata Mas kameramen itu pulang makan bakso berdua. Pokoknya dipenuhi standar minimal rukun-rukun nikah, itulah syarat-syarat sahnya nikah. Sudah terpenuhi. Nanti umpama katakanlah resepsi ibu menghabiskan 50, 70, 100 juta. Gimana kalau 100 jutanya itu saya minta untuk beli buat rumah, modal usaha. Itu kan buat kehidupan selanjutnya. Ya, buat kehidupan. Menurut saya itu pilihan yang tepat, dan asalkan itu dilaksanakan penuh tanggung jawab. Boleh saja itu. Iya. Nah, semakin menarik ya ini pembahasannya karena tentang pernikahan. Gini, jadi ada juga berita nih Ustadz, yakni tentang pernikahan selisih umur. Yang selisihnya itu cukup jauh, biasanya itu berapa puluh tahun, perempuannya masih muda atau mungkin sebaliknya, kan ada beberapa berita seperti itu. Nah, menurut panjenengan pandangan tentang pernikahan seperti itu bagaimana Ustadz? Kalau terlalu jomplang, terlalu jauh, fikih itu tidak menyarankan, karena ada konsep kafa'ah sukufu tadi. Kafa'ah itu bisa diartikan sepadan atau sesuatu yang klik secara karakter. Jadi kalaupun berbeda tidak terlalu jauh. Gimana kalau berbeda? Saya nerima kok Pak, saya akan saya nerima katakanlah apa adanya, kan? Ya, istrinya umur 20. Ya. Terus suaminya umur 50. Saya nggak apa-apa kok Pak. Misalkan karena yang saya cari itu bisa ngemong saya Pak. Dan secara finansial dia lebih kuat dibanding yang ABG yang itu Pak. Saya lebih klik dengan silahkan. Itu namanya itu namanya ya? Itu namanya satu visi, itu satu frekuensi itu tadi. Jadi itu satu ukuran juga dalam kafa'ah. Satu ukuran kau juga memang sepadan. Asalkan bagaimana kalau tidak sepadan, itu tidak harus sama persis ya. Nggak mungkin. Misalkan karakternya harus sama. Saya ingin cari, karena saya suka marah-marah, saya ingin cari yang penyabar. Nggak mungkin tiap seseorang itu sabar terus, pasti ada marahnya. Terus gimana Pak Ustadz kalau begitu? Ya kalau dia waktu marah kamu bisa menanganinya. Itu contoh kafa'ah. Itu contoh karakternya nyambung. Makanya tadi lidiniha. Apa itu maksudnya menikahi seseorang karena agamanya? Ulama beri penjelasan karena karakternya, karena kepribadiannya, pikirannya itu nyambung dengan kamu. Itu maksudnya. Jadi umur itu bolehlah berbeda, mungkin jarak 10 tahun, 20 tahun boleh, asalkan yang lebih penting itu menikahi seseorang karena umurnya boleh,
tidak menikahi seseorang karena umurnya juga Juga boleh. boleh. Nah, tapi agama mengajarkan, tapi tolong yang perlu sangat diperhatikan yang paling penting itu adalah diniha. Diniha itu dalam tafsirannya adalah karena akhlaknya, karena karakternya. Itu. Oke, kalau kita tadi membahas tentang karakter orang kan berbeda-beda ya Ustadz. Nah, pernah saya baca atau saya dengar juga, dan ini sering muncul di sosial media juga, ini tentang jodoh itu cerminan diri sendiri. Nah, menurut panjenengan tentang statement jodoh itu cerminan diri sendiri itu bagaimana Ustadz? Mungkin di dunia nyata bisa jadi itu terjadi, bisa jadi juga tidak. Itu maksudnya bisa jadi kesimpulan, tapi untuk kasus-kasus tertentu tidak berlaku, tidak terjadi. Maksudnya cerminan diri itu kalau kamu pergaulannya sekitar di situ saja, biasanya jodohmu gak jauh-jauh dari pergaulanmu. Misalkan Mbak Lola di UM ngajar di satu lembaga, ya paling jodohnya ya gak jauh-jauh dari situ. Umpama temennya satu di FB, di Instagram, TikTok sekitar gitu, ya jodohnya sekitar itu maksudnya cerminan diri. Jodoh itu cerminan diri sesuai lingkup itu, kita ya. Itu satu, maksudnya sesuai lingkup pergaulan hidup kita, itu satu. Apa mbaknya jodoh itu cermin diri? Cermin diri itu karena orang cari yang klik. Iya, tadi ya, cari itu cermin yang diri. Satu frekuensi. Nah, satu frekuensi. Saya sebenarnya mau nyari kriterianya yang begini-begini. Itu pasti akan dicari dengan kata-kata begini. Mbak Lola misalkan tipenya orang ceria, banyak omong, apa namanya. Terus suatu hari ada cowok laki-laki yang cari kriteria, saya ingin cari istri itu yang apa namanya, banyak omong, ceria, pokoknya bisa bergurau. Karena saya pendiam, saya pengen guruyu. Nah, itu maksudnya cerminan diri juga. Jadi jodoh itu cerminan diri. Jadi maksudnya bisa melengkapi ya, gitu ya. melengkapi. Maksudnya melengkapi itu kalau karaktermu begitu, itu karena khas, kamu akan dicari oleh orang yang menyukai karakter itu. Itu salah satu maksud juga jodoh itu cerminan diri. Itu maksudnya Mbak Lola. Oke, sudah membahas jodoh, sudah membahas pernikahan. Nah, untuk para jomblo-jomblo nih, pemirsa yang jomblo-jomblo, tentunya sangat kepo dan sangat ingin tahu. Mungkin ada amalan-amalan atau cara untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan cepat datang jodohnya itu bagaimana Ustadz? Ini bagi para kaum jomblo-jomblowati. Pengen tahunya ini. Mungkin ada rumusnya. Oke. Suatu hari apa namanya? Biasanya begini. Ada satu amalan yang biasanya banyak diijazahkan kepada seorang kiai kepada santri-santrinya. Kalau ditanya, saya tanya amalan. Satu adalah sholawat, yang kedua istighfar. Nah, itu usaha batinnya. Usaha batin itu semua tahu. Sekarang itu amalan batin. Gimana amalan fisiknya Pak Ustadz? Pertama, perluas pergaulan. Jadi perbesar kemungkinan Anda untuk mendapatkan jodoh. Ya, lakukan segala kemungkinan. Kira-kira begini. Dalam hidup ini ada banyak berbagai kemungkinan. Contoh begini. Misalkan Mas kameramen naksir seseorang. Mas kameramen tidak percaya diri. Dia merasa itu terlalu tinggi buat dia, terlalu jauh. Tapi secara karakter merasa cocok. Jangan pernah takut melangkah untuk menyatakan, katakanlah, saya ingin menikahi Anda. Silahkan kenyataan. Bisa jadi karena pada saat tertentu dia merindukan seseorang yang katakanlah berani datang kepadanya. Kira-kira begini saya ingin katakan. Cowok yang aktif mendatangi dan aktif melayani lebih disukai daripada cowok yang minta didatangi dan cowok yang minta dilayani meskipun ganteng. Paham maksudnya? Perempuan itu lebih suka kepada cowok yang aktif melayaninya dibanding cowok ganteng yang sok manis minta dilayani.
Makanya kalau memang katakanlah merasa saya kok kurang good looking, nggak apa-apa, yang penting punya kepribadian, keberanian. Ada kemungkinan dia menerima Anda. Nyatakan keinginan Anda, niat yang benar, nyatakan dengan benar, kamu keputuskan dengan tanggung jawab, nyatakan kalau iya, nikahlah. Karena kamu, tapi ya itu tadi, hitung karakternya apa klop satu frekuensi atau enggak. Maksudnya adalah gimana itu, kan saya ingin katakan perluas pergaulan dan perbesar kemungkinan-kemungkinan. Kalau Anda ketemu orang, kira-kira begini, kalau Anda nyatakan dengan tidak menyatakan, kemungkinan lebih besarnya Lebih mana? besar yang mana? Ya, lebih besar yang mana? Ya tentu yang menyatakan kan, karena dia tahu perkara ditolak dia gak mau, itu biasa. Perkara hasil Ya. nanti. Yang penting dicoba dulu Ya, ya. dicoba dulu, usaha dulu. Usaha dulu. Ya, itu Mbak Lola. Oke, jadi pemirsa, kita sudah bahas tentang perjodohan. Nah, semoga yang di rumah sekarang bisa mengambil hikmah. Semoga yang jomblo-jomblo bisa ambil ilmunya. Semoga dapat jodoh, segera dapat jodoh, didatangkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke pemirsa, mungkin kali ini pembahasan tentang jodoh, tentang pernikahan sampai sini dulu. Kita akan lanjut di podcast-podcast selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ya, kepada Ustadz sama-sama, Karim yang Mbak sudah Lola. berbagi ilmu bersama kita, bersama MJD Podcast Masjid Jami Darussalam. Semoga mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya Lolita Aulia selaku host pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.